يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wasiat dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, 5 wasiat Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar ini? Satu, keunggulan Abu Bakar ini satu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah Sayyidatuna Khadijah baru Abu Bakar. Jadi orang yang pertama kali. Kemudian dari golongan pemudanya Ali. Nah dari Abu Bakar inilah Utsman, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, yang sahabat-sahabat yang kaya itu masuk Islam. Termasuk Abu Bakar ini adalah sahabat yang kaya. Dia kaya. Ternyata ibu sahabat itu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 orang kaya. Jadi kalau ibumu kaya boleh. Yang penting kayanya jangan lupa. Ini sudah miskin pelit, nah itu neraka. Kalau kaya dermawan boleh, tapi titip semakin kita kaya maka semakin berat nanti pertanggungjawaban di akhirat. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika baginda Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti orang yang kaya itu masuk surganya terlambat setengah hari. Terlambat setengah hari di akhirat itu 500 tahun di dunia. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan al-yauma inda rabbakum ka'alfis sanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun. Ini tahun 2000 baru 2 hari bu. Maka kalau kita hidup di dunia nggak usah pusing-pusing, sebentar kita hidup ini. Wah semua dipikirin, nanti kepala kita pecah. Ya udah, yang penting hidup tuh ibadah, baik selesai. Urusan makan sekarang Allah tanggung, nggak lama kok hidup kita. Paling 60 tahun, 70 tahun, ada yang 100 tahun repot malah. Mau makan, minta dimakanin, baru makanannya, kok saya ini nggak ada yang ngasih makan, padahal baru piring aja belum dicuci, udah pikun, artinya malah bikin masalah. Ya mau panjang boleh. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Oh kalau begitu saya miskin dong, kalau begitu saya nanti terlambat setengah hari. Kenapa? Dia paling kaya. Nah bagaimana contohnya? Ibu pergi ke swalayan atau toko swalayan, beli satu minuman, satu aja udah. Pasti antrinya kan nggak lama. Coba kalau ibu beli kebutuhan 1 bulan 1,5 juta, beli beras, beli apa, kan pasti dihitungnya lama. Itulah gambaran di akhirat juga begitu. Semakin banyak harta yang kita bawa, maka Allah akan hitung. Tapi nggak apa-apa. Ustaz kalau begitu saya pengen miskin, nggak apa-apa. Abdurrahman juga pengen miskin. Akhirnya apa? Kekayaan dia beli semua, dibeli sama dia, dibeli kurma busuk. Semua kekayaan dibeli, harta dia habiskan untuk membeli kurma busuk dengan harga 3 kali lebih mahal. Selesai kurma busuk di Madinah sudah pindah semua, sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Datang kafilah dagang dari Yaman nyari kurma busuk. Sebab di Yaman kena wabah penyakit yang obatnya kurma busuk. Semua kurma busuk ada di Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ditawar, bagaimana kalau kurma busukmu aku beli 5 kali lebih mahal. Abdurrahman bin Auf diamnya dia pengen bangkrut gitu. Akhirnya karena yang pembeli ini di kafilah dagang sangkanya diam itu nggak mau jual, nanya lagi bagaimana kalau 7 kali lebih mahal. Diam lagi, akhirnya sampai 10 kali lebih mahal. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengangguk itu bukan kenapa takut lebih mahal. Akhirnya itulah Abdurrahman bin Auf, orang yang pingin miskin tapi nggak bisa miskin. Sama kayak kita, pingin kaya tapi sulit bener kaya. Kita pingin kaya, tapi sulit bener. Urusan kaya miskin takdir Allah. Udah nikmatin aja. Kalau memang Allah ingin mengayakan kita, Allah memudahkan. Cuman ada konsekuensinya. Semakin banyak harta berarti semakin banyak tanggung jawabnya. Maka boleh nggak pakai punya harta bagus, silakan. Ibu punya mobil Pajero Sport buat pengajian kan bagus. Wah, ini mah naik angkot.
pengajiannya di Masjid Taqwa, berangkat sini jam 2, sampai sana setengah 3, baru sampai udah bubar semua. Nggak masalah, ibu mau punya harta silakan. Yang penting harta itu jangan menghalangi kita ibadah kepada Allah. Baik. Nih, Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa? Keunggalan Abu Bakar itu satu, sahabat yang pertama kali berjuang di jalan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu Abu Bakar itu adalah sahabat yang berani berkorban semua. Pernah sekali waktu dalam Nadir, Umar itu ingin mengalahkan Abu Bakar. Begitu ada nida panggilan perang, semua berangkat. Datang Umar, ya Rasulullah, aku ingin sedekahkan setengah hartaku. Kemudian ditanya Rasulullah, setengah yang lain untuk aku dan keluargaku. Boleh. Kemudian datang Abu Bakar, ya Rasulullah, aku ingin mensedekahkan semua hartaku. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya lah untuk keluargaku. Tubuh. Kita kalau sedekah milih benar, cari duit yang paling 100 ribu. Ini mah untuk beli bensin 50, sampai yang 2000. Kalau ada yang 1000 yang udah patah goloknya kita pakai. Masukin lubang, masuk lubang duit, doanya banyak benar. 2000, ya Allah masukkan aku ke surga, anak-anakku. 2000. Ibu masuk WC umum nggak pernah doa kan? Coba ibu masuk WC umum, bilang sama tukang yang nunggu, Bang doain saya kaya ya Bang. Lihat, Bu ini mah harganya gitu loh. Artinya apa? Mulai sekarang sedekah kita dinaikkan minimal 10.000. Minimal. Ada suami ibu sedekah 100.000, istighfarnya 3 hari. Astagfirullah, kenapa ya? Salah masukin duit. Saya kira 110, saya bawa duit 110, begitu saya lihat kok tinggal 10. Astagfirullah, itu ngelamunnya 4 hari ngelamun, jadi kasih kopi aja dingin. Kenapa ya? Dosa apa? Padahal Allah itu narik rezeki kita. Ada 2 cara rezeki ditarik. Satu, dengan cara kita sedekah. Yang kedua, nanti Allah tarik sekaligus. Kan banyak orang kaya, tahu-tahu dek, naudzubillah kena sakit. Terus gitu. Ya artinya memang kalau sakit gimana? Kalau kita sakit belanja untuk beli obat atau keperluan sakit, niatkan itu sedekah kita. Begitu. Baik, selanjutnya apa kehebatan Abu Bakar? Abu Bakar ini sahabat yang paling sensitif, paling kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah membacakan di haji wada ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, kita ambil potongannya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Semua sahabat takbir. Kenapa takbir? Islam sudah sempurna. Semua sahabat takbir. Cuma satu yang tidak takbir, Abu Bakar. Abu Bakar diam. Tapi dari situ surat Al-Maidah ayat 3, Abu Bakar datang itu kelihatan matanya itu merah. Habis sholat pulang, Seminggu kemudian datanglah para sahabat menanyakan, ya Abu Bakar, bukankah agama ini sudah sempurna, tapi kau malah kau sedih? Apa kata jawab Sayyidina Abu Bakar? Kalau sesuatu yang sudah sempurna maka berarti akan dikurangi. Abu Bakar sudah berprediksi pasti ini nggak lama lagi Rasulullah akan diambil oleh Allah. Betul. Setelah surat Al-Maidah ayat 3 turun, maka 83 hari kemudian Rasulullah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Setelah surat Al-Maidah turun ayat 3 putus ayat, berarti Allah tidak mendidik Rasulullah lagi, tidak diturunkan wahyu 83 hari. Artinya Allah tidak, bahasa lainnya Rasulullah tidak ngaji lagi sama Allah. Kemudian 83 hari kemudian Rasulullah wafat. Sunnahnya buat kita. Kenapa ibu masih ngaji? Maka takut. Kenapa ibunda masih ngaji aja? Nenek masih ngaji aja, kakek masih. Sunnah Rasul, kalau berhenti ngaji 83 hari lagi mati. Daripada ada bendera kuning terus aja paksa. Oh gitu Ustaz? Ya, sunnahnya kan begitu. Gak apa-apa Bu, kok bunda rajin ngaji? Takut nanti ada bendera kuning. Nah gitu aja berangkat. Ini baju kuning. Oh iya, ini baju hadiah Pak. Saya berharap mudah-mudahan jangan sama hordeng masjid. Pernah kejadian ngisi pengajian, pas paginya hordengnya warna ini, ditanya Ustaz, kok hordengnya sama? Oh iya, kapal sama hordeng.
Begitu siangnya, sama ibu-ibu pengajian bajunya begini. Waduh, saya bilang Bu, kalau saya pengajian di sini, tolong ibu jangan pakai baju ini ya, cari yang lain. Nih, artinya sunahnya begitu. Kenapa ibu ngaji? Supaya jangan mati. Ustadznya sok tahu. Bukan. Maka Imam Ghazali dalam ia mengatakan gini, orang yang berhenti ngaji mutu qabla mautihim, dia mati sebelum menjadi bangkai. Ini kita hidup, kalau ngaji kan nambah ilmu. Nambah ilmu. Hidup tuh kalau coba orang nggak ngaji, hidup kan berat semua. Ya Allah, pening pala saya. Kenapa Bunda? Gaji 1,2, tanggal 1 gajian, tanggal 2, gitu ya. Iya. Ngambil motor 800, tinggal 400. Bayar angsuran piring 200, tinggal 200. Disinilah SPP, bayar listrik, BPJS. Enggak, kita mati muda. Makanya hidup tuh jangan dipikirin, kita nggak punya uang, nggak masalah, berkumpul dengan orang yang lain. Nih, kita kumpul begini Bu, kan ada yang sakit, ada yang sehat. Kok ibu nggak kelihatan? Oh iya, saya sakit. Nah, kita tahu alhamdulillah berarti saya sehat. Karena kalau urusan dunia nggak akan bisa selesai. Ibu punya mobil apa? Nanti keluar mobil yang baru lagi. Ini mobil mahal, misalnya 600 juta. Orang ngeluarin mobil yang 4 miliar. Ngeces aja kita. Itulah dunia. Di atas. Tapi kita lupa bahwa dunia ini sebentar. Baik, kita akan bahas. Ini Abu Bakar. Yang selanjutnya, Abu Bakar adalah orang yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib waktu itu. Itu keunggulan Abu Bakar. Nanti insya Allah kita bahas satu-satu. Apa kata beliau? Sayyidina Abu Bakar berkata, khamsatun dulumatun wa khamsatu ukhra sirahu. Apa kata Abu Bakar mengatakan? Ada 5 kegelapan dan penerangnya adalah 5 lagi. Jadi Abu Bakar mengatakan ada 5 kegelapan. Kegelapan itu bukan cuma listrik. Kalau kita mati listrik ribut bener. Wah, langsung ambil HP. PLN gitu. Padahal bayar aja enggak kita. Baru aja segitu, tapi kita tidak sadar. Ada kata Abu Bakar 5 kegelapan, yang 5 kegelapan ini kalau dibiarkan maka akan membuat kegelapan yang lain, tapi ada 5 lain yang merupakan penerangnya, lampunya, lenteranya. Apa itu? 1, hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Dulmatun, orang cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Kenapa orang berani korupsi? Orang korupsi itu bukan orang miskin. Kalau orang miskin maling ayam, ketangkap digebukin sampai habis, matanya jadi 3, benjol 4. Tapi orang korupsi triliunan, pakai dasi. Kenapa dia? Karena hubud dunia, cinta kepada dunia. Kenapa orang kok kerjaannya disibukkan dengan urusan, pagi kerja, siang, malam sampai libur, apalagi nih kerjaannya? Ikut multi level marketing, nggak berhenti. Dan hubud dunia, cinta kepada dunia itu kegelapan. Cinta kepada, begitu, kalau begitu saya nggak boleh cinta sama dunia, silakan. Tapi gunakan cinta kepada dunia itu untuk landasan kita menuju kepada Allah, begitu. Abdurrahman bin Auf kaya uya Bu, dalam satu riwayat Abdurrahman bin Auf itu punya harta yang dibagi emas yang dibagi harus dikampak. Kebayang nggak emas kalau harus dikampak ngebaginya? Besar kepala. Kalau 3 gram nggak mungkin, kayak punya ibu 3 gram. Dikampak hilang itu mana? Ya kayak ibu lah, pakai emas 3 gram gatel aja. Kenapa Mbak? Nggak lihat emas saya 3 gram? Kecil. Kenapa? Ya begitu, saking kayanya. Boleh nggak kaya? Silakan. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kaya itu, cinta kepada dunia itu kegelapan. Bahkan Allah mengatakan dan Rasulullah mengatakan, hubud dunya rasul kulli khati'atin. Cinta kepada dunia merupakan pangkal dari semua keburukan. Dan ibu punya anak. Kalau kita cinta kepada anak,
karena dunia, maka kita paksakan anak itu sekolahnya jauh-jauh. Wah, kemana, yang penting pintar bahasa Inggris, pintar, wah 5 bahasa dia kuasain, sekolahnya jauh. Tapi begitu ngaji, Iqra 2, sholat nggak pernah. Kita nggak khawatir. Kenapa? Kita pikir dunia. Tapi kalau kita pikir akhirat, silakan kamu cita-cita nak yang tinggi, tapi titip kamu harus benar. Buat anak menjadi benar, pasti dia pintar. Tapi kalau kita buat anak pintar, belum tentu benar. Caranya, anak buat benar dulu, takut sama Allah semua. Nanti dia berpikir, Bu, oh saya gimana membahagiakan orang tua. Saya punya anak 2 mondok, dan dua-duanya nggak boleh pakai HP. Tadi lucu anak saya ngirim. Jadi ngirim surat, dikirim surat, difoto, kirim WA, kirim ke saya, ke orang tua, ke umiknya. Kan ininya. Bahasanya apa? Assalamualaikum Abi Umi, apa kabar? Bi, aku minta jajan sih, uang 150, kalau enggak 120, kalau enggak 100. Nah saya bilang, ini gimana? Dia minta. Artinya bahasanya begitu, kita ngelihatnya gimana? Kan sedih, Bu. Ya Allah, sampai segitunya. Terus dia bilang, kalau enggak ada, enggak apa-apa. Tapi kalau kesini jangan lupa ya, bawain manset, bawain jajanan. Lah saya bilang, ini sama aja kayak orang minta. Tapi bahasanya begitu, kan sedih. Kenapa? Dia benar. Anak saya yang besar kalau nulis nanya dulu, Assalamualaikum Abi Umi, apa kabar? Abi Umi, kalau ada uang ke pondok sih, saya nggak ada jajan. Begitu. Coba kalau anak ibu dikasih suratan begitu, gimana rasa kita? Wah, pasti nggak ada lah orang tua yang pelit sama anaknya. Wah, ibu punya uang 10.000, tinggal uang terakhir, masih tanggal 28 lagi, pas tanggal 1-nya libur. Wah, penderitaan kan, gajinya mundur tanggal 2. Anak kita minta jajan, bunda minta jajan, bunda ada tukang bakso, ibu ngasih nggak? Pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Uang tinggal 10.000 lagi nak, ini buat beli pulsa, udah kamu ke tukang bakso, ngeliatin aja nak, insya Allah kenyang. Nggak mungkin, menceh saja kita, nggak mungkin. Artinya apa? Cinta kepada anak silakan, tapi buat cinta anak itu untuk akhirat. Bilang sama anak, nah rajin sholat, rajin puasa. Nah insya Allah nih, nanti besok ada puasa, sekitar 60 hari lagi. Paksakan anak kita puasa, sholat, paksakan sholat. Sholat itu dipaksakan, Bu. Oh, ibu bilang, Ustaz kasihan anak saya umur 5 tahun belum, nggak usah sholat subuh, nanti agak siangan aja. Ada seorang ibu seorang ibu di Timur Tengah nulis nelpon nanya kepada seorang saya, ya saya punya anak umur 6 tahun. Nah, anak saya itu boleh nggak kalau sholat subuhnya agak siang? Karena kan kalau di Timur Tengah yang ibu pernah haji umroh kan kerasa. Kalau musim dinginnya, katanya musim dingin di Timur Tengah itu kan dinginnya bener, ya kan? Sampai kulit kita tuh orang Indonesia pecah rata-rata, sampai bibir ini sampai beku. Apa kata itu saya tadi? Ibu, kalau seandainya anak ibu tidur di kamar, kemudian kamarnya kebakaran, apa yang ibu lakukan? Kita bayangkan, Bu, misalnya kamar anak kita kebakaran atau cucu kita kebakaran di atas kamarnya, apa yang ibu lakukan? Ini hayalan. Pastikan berusaha untuk ngebangunin. Apa ngebangunin kayak bangunin sholat subuh? Nah, bangun nak, sudah jam 5, tinggali nyapu. Nah, jam 5:30 nak. Banguninnya harus bangun benar-benar. Kalau perlu kita tarik, kalau perlu kita siram. Yang penting bangun. Begitulah nanti kalau kita nggak mau ngebangunin anak kita sholat, sama kita, dalam seorang ulama mengatakan, sama kita bawa tungku, bawa api, ngebakar di bawah dia. Kenapa anak kecil harus sholat? Pembiasaan. Saya maka titip, Bu, kalau anak di TK jangan berbicara tentang rakaatnya. Sholat subuh 2 rakaat, ngapalin nggak percuma. Tapi begitu subuh bangun, zuhur suruh sholat. Yang penting dia tahu sholat. Anak saya umur 3 tahun sudah saya paksakan sholat. Kadang-kadang sholat subuh 4 rakaat, kadang-kadang sholat duhur 2 rakaat, biarin aja. Kadang-kadang kita sholat dulu, sudah sunnah sholat, ditungguin wudhu, baru kita buka sarung, keluar, udah selesai dia, udah selesai, udah ngebut bener gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting dia menghormati waktu. Nanti ketika mulai TK, kan mulai ada ilmunya dari gurunya, baru kita praktekkan. Tapi siap-siap, ibu ngajarin anak dari kecil doa gitu, begitu anak masuk TK hilang semua doa kita.
Iya, Umi kata guruku mau makan itu doa Allahumma barik lana, saya dalam hati lah bapaknya dulu ngapain gitu kan, udah diajari sama bapak, kalah semua sama guru TK. Maka kalau mau iri sama guru TK, kita udah ngajarin bertahun-tahun, Umi kata guru saya sholat tuh awal waktu, lah bapaknya kemarin gitu. Nggak apa-apa Bu. Satu, hubud dunia, cinta kepada dunia. Bagaimana caranya supaya kita cinta kepada dunia ini kegelapan tapi ada penerangnya? Maka takwalah kepada Allah penerangnya. Oh cinta saya pengen punya mobil Ustadz, monggo. Oh saya punya kendaraan Ustadz, monggo. Tapi takwa itu punya rasa takut. Apa yang kita punya, yuk sodakokan. Apa yang kita miliki, rasakan ini punya Allah. Yang bahaya itu kan punya kita. Bu mobilnya bagus, ya iyalah namanya rajin sholat duha gitu. Dia sangka sholat dia itu menarik rezeki. Bukan, tetap dari Allah. Walaupun orang nggak sholat duha juga ada yang punya mobil. Iya, ibu kok sholat rajin ini ibu, rajin apa, sehat ibu badannya, olahraga. Belum tentu orang juga. Apalagi ibu-ibu habis olahraga baru jalan 2 kilo, udah itu mampir makan lontong 4, uduk 3, yang kedua kalori berapa, yang masuk berapa. Maka jangan salah, kenapa kok saya nambah gemuk? Habis olahraganya itu yang mana tahan, pakai jusnya juga 3. Nah itu yang kanan. Nah ini Bu, jadi dunia itu kegelapan. Cinta kepada dunia itu membuat orang gelap. Kenapa orang berani korupsi? Karena cinta kepada dunia. Urusan kaya insya Allah, kalau memang Allah ingin menakdirkan kita kaya, dimudahkan Allah kaya. Caranya banyak. Saya punya teman tamatan SMA, tetangga, mobil truknya waktu itu 18. Saya tanya sama dia, Mas, kepiye carane, maaf nih kalau pakai bahasa Jawa, kalau nggak ngerti di bawah ada terangnya. Mas, kepiye carane kok sampean isa sugih? Dia bilang apa? Aduh nggak ngerti Ustaz, aku cuma tamat SMA, kerja di pabrik. Ya wis ngono wae. Karena dia jawab begitu ya udah. Artinya apa? Rezeki itu memang Allah yang menentukan. Nggak penting. Oh saya pengen miskin, boleh kalau itu miskin pilihan. Miskin kan ada 2 dalam ilmu zakat. Satu ada miskin pilihan, yang kedua ada miskin keadaan. Mau daftar mau daftar PNS tamatan SD, mau kerja di bangunan nggak kuat panas, mau dagang nggak punya modal, sengsara dia. Itu namanya miskin pilihan. Tapi kalau miskin keadaan, kalau miskin pilihan, dia mau bisa kaya tapi nggak mau kaya. Seperti siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu termasuk sahabat yang nggak kaya, tapi kecerdasannya luar biasa. Nanti insya Allah kalau umur panjang kita bahas Bu. Maka undang aja lagi saya. Baik. Ini pertama, cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Kegelapan, orang bisa melakukan apapun karena cinta kepada dunia. Hati-hati meletakkan, oh sama suami gimana? Kalau sama suami anak kita bukan karena cintanya kepada dunia juga akan jadi masalah. Ibu punya suami, nambah tua kan nambah masalah. Kalau muda sih iya. Muda begitu kemarau nggak usah nimba biar kakak yang nimba. Dulu sekarang ngangkat gelas aja nggak kuat. Buatin kopi sih, buat sendiri sih Pak, saya kan capek. Saya ini capek, padahal ngangkat dulu ember, nggak usah nyuci biar kakak yang nyuci. Dulu, sekarang beda. Oh iya, tapi Ustadz harus berubah. Betul Bu, suami itu harus berubah. Saya pengen punya suami yang nggak berubah kayak dulu. Jangan Bu. Kalau punya suami nggak berubah, nanti suami ibu main layangan, main kelereng, nggak berubah. Dia semakin tua manja. Nih titip Bu, laki-laki semakin tua dia akan semakin manja. Kenapa? Karena dia butuh perhatian. Ada 6 alasan laki-laki ingin menikah dengan perempuan secara psikologi. Kapan Ustaz? 2 bulan yang akan datang. Gitu. Bu, gitu Bu. Jadi ibu, ketemu suami kok nambah bawel. Betul. Kenapa dia bawel? Dia butuh perhatian. Dulu kalau udah tua nambah bawel. Mau kemana? Udah tahun pengajian pakai nanya lagi. Padahal udah bertahun-tahun gitu loh. Kenapa? Ya dia butuh perhatian. Maka nikah itu butuh ilmu. Apalagi semakin tua semakin butuh ilmu. Suami itu kan manja Bu. Gatel aja tolong sih garukin. Padahal dulu mah tembok. Sampai temboknya runtuh.
Kau berubah, betul, ini semua berubah. Anak-anak kita berubah, betul. Kalau anak ada 3, kapan dia menjadi ada kalanya anak menjadi tuan, ada kala anak menjadi tawanan, ada kala anak menjadi teman. Nggak pukul rata. Kapan Ustaz? Minggu depan lagi. Panjang ini urusan, maka ngaji itu nggak bisa selesai, Bu. Oh, saya udah khatam, nggak bisa. Ibu punya anak, contoh maaf, punya anak kecil begini, kan kita harus banyak ngomong, hati-hati kalau ada mobil jangan nyebrang. Itu berlaku buat anak segini. Tapi kalau anak ibu SMP, SMA, sekolah di Bandar Lampung Raden Intan, kata ibu saya nggak boleh nyebrang. Diam aja, insya Allah dari jam 8 sampai jam 8 malam nggak nyebrang. Kenapa? Mobil nggak akan berhenti gitu loh. Salah nggak bahasa? Betul, cuma ditambahin kalau nyebrang hati-hati gitu bahasa. Maka kadang anak itu, kenapa orang tua suka dilawan anak? Mungkin bahasanya. Perlu nggak kita meluk anak? Perlu. Seorang bapak itu ada 7 waktu yang harus ada ketika anak. Kapan ini Ustaz? Nanti lagi. Maka ngaji itu pelan-pelan, Bu. Saya senang ngaji pelan-pelan. Ini satu, cinta kepada dunia itu kegelapan. Tapi kuncinya, apa itu sirahnya? Takwa kepada Allah. Ibu kaya silahkan. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, kalau bisa kita meninggalkan anak itu warisan itu 1 kekayaan, 2 ilmu. Minimal 1 ilmu. Kalau nggak ilmu, ya tak kekayaan. Kenapa? Anak semakin kaya kan enak, Bu. Misal contoh, ibu punya anak mondok. Begitu mau pulang, udah kamu bikin pondok, nah itu tanahnya, nah itu ininya, tinggal dia buat, selesai. Aina amal tuh masuk ke ibu semua. Anak-anak ngaji, buat panti sana, tuh tanahnya, itu modalnya, itu bangunannya, ilmu ibu kasih, harta ibu kasih, nanti insya Allah akan sampai ke kita. Kemudian yang kedua, yang dikatakan kegelapan adalah ad-dunya dzulmatun wa siraulahu adanbu, dosa. Dosa itu kegelapan. Dosa itu kegelapan. Kita melakukan satu dosa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna abda idza akhata khati'atan nuktata fi qalbi. Apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka ada nuktah, ada titik hitam dalam hatinya. Titik hitam dalam hatinya. Kalau titik hitam ini dibiarkan, maka hati ini menjadi sakit. Maka ulama mengatakan hati manusia itu 3. Ada yang hati sehat, sohihun. Ada hati yang sakit, maridun. Ada hati yang mati, mayitun. Apa hati yang sehat? Kadang-kadang kita jam 3 kan sudah bangun. Sholat tahajud, bisa baca Quran, sholat subuh kita berjamaah, habis subuh baca. Kadang-kadang enak gitu, kadang-kadang berat. Begitu sudah azan, siapa ini yang azan? Nggak enak bener ke telinga, tutup pakai bantal, tidur lagi kita. Dikasih azan yang bagus, ya Allah azan ini enak bener. Ingat waktu umroh kemarin, sama bapaknya jalan beli kurma, akhirnya tidur lagi. Dikasih azan yang bagus tidur, dikasih azan jelek yang kenapa? Kitanya yang sakit memang. Caranya, makanya hati yang sakit. Yang ketiga, ada hati yang mati. Kan ada orang yang sudah dikasih sakit tapi nggak tobat-tobat. Temennya, teman main, teman kerjanya sudah habis semua, nggak juga tobat-tobat. Kan ada begitu. Itu hatinya yang mati. Maaf, kalau orang ditinggal di rumah sakit ini, kerja di rumah sakit, sebenarnya kalau ingat sama Allah enak bener kan? Ngelain dia meninggal, ya Allah, dia sekarang meninggal, besok saya ini. Tapi kalau hati yang sakit, nanti juga gampang lah urusan mati, makan begini, akhirnya nggak tobat-tobat. Maka 3 hati ini penyebabnya apa? Nuktah, ada kotor dalam hati kita, maka dibersihkannya dengan tobat. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Bahkan ulama mengatakan yang dikatakan wali itu man tawalat taatuhu, orang yang nggak pernah putus taatnya, bukan orang yang nggak pernah dosa. Nggak ada kita orang yang nggak berdosa. Justru orang yang nggak pernah berdosa itu orang yang berdosa. Bu tobat, saya kan nggak punya dosa. Pengajian Bu, saya malah sama surga itu dekat, nggak ngomong sombong ini mah. Itu sombongnya gitu loh. Ibu sholat duha, saya mah duha juga nggak penting-penting amat. Saya kan sudah rajin sholat duha. Itu dosa. Maka gini Bu, tobat ini punya syaratnya 4.
ini kata saya Jabir, Ali Jabir, masukkan itu sebelum kita melakukan subuh-subuh. Kan ibu kan udah pasti punya uang, masukkan 10.000, ya Allah, doa, boleh doanya, mau panjang juga nggak apa-apa, nggak ditunggu orang ini gitu. Banyak bunda 10.000, bunda lihat tuh, bunda lagi doa, kata bapaknya 2.000. Doa 2.000, doanya banyak bener, ya Allah masukkan aku ke surga, mudah-mudahan anakku terima PNS, ya Allah. Banyak bener doanya. Begitu masuk, tring, 2.000. Kata malaikat, 2.000. Wih, 2.000 juga banyak Ustaz. Oh iya. Saya bilang, enggak apa-apa Bu. Jadi tapi titip. Oh, saya punya uang 5.000, enggak masalah. Allah itu ngelihat kita itu pada besaran uang. Ibu punya uang 10.000 lagi-laginya. Ibu masukkan 2.000, itu lebih berharga daripada orang yang punya uang 100.000 masukin 10.000. Tapi kalau bagi panitia masjid, gede yang 10.000 kan gitu. Baik, nih yang kedua, ad-dunya adun budulmatun. Dosa itu pembuat kita gelap. Kenapa orang sulit diajak tobat? Kenapa orang sulit diajak benar? Bisa jadi ada dosa dalam hatinya. Maka 3 cara ngobatinya. 1, dia menyesal. Menyesal. Yang kedua, memutus tidak melakukan lagi. Yang ketiga, dia an-nadam al-azmu, berjanji untuk tidak melakukan lagi. 1, menyesal, memutus pekerjaan itu dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Gimana kalau terjadi lagi? Ya nyesel lagi gitu. Aduh ya Allah, bunda kesiangan sholat zuhur, besok begitu lagi. Kata anaknya, bunda ini koplak. Kan taubat, kenapa nggak masalah? Maka sering diucapkan begini, kalau bunda kesiangan, adzan tolong bangunin. Karena Bu, anak-anak kita ini kalau diajak untuk takwa, sensitifnya lebih bagus. Coba anak ibu pengajian atau TPA, nanti mengurus suara aja, pasti dia bangunin kita. Nah, ketika kita dibangunin anak, jangan marah. Penyakit itu kadang-kadang marah. Langsung bangun, tahu nggak kamu, bunda ini capek. Nih, capek. Anak kita 3 tahun melongo aja. Kadang-kadang maaf Bu, kadang-kadang ibu sama anak itu kembar. Anak umur 3 tahun sama ibu-ibu 30 tahun sama. Ya kan? Tahu nggak kamu, ibu ini capek. Anak kita ngelihat, saya nggak tahu ibu capek kan gitu. Jadi titip bersama anak. Nih adunnya, adan Bu. 1, nih Bu, 1 tobat. Tobat itu ada 3 syarat. Dia memutus, menyesal, tidak mengulang lagi. Yang keempat, kalau dia hubungan dengan adami, hubungan dengan orang lain, maka ditambahkan 1, minta halal. Misal, maaf, saya punya dosa dengan si A. Saya doa sama, ya Allah ampuni dosa saya sama si A. Allah tidak akan mengampuni dosa saya kepada si A sebelum saya minta maaf dulu kepada si A itu. Wah, nggak sengaja ngomongin orang, berarti ibu harus datang ngomong ke orangnya. Mbak Yu, sini Mbak Yu, makan bakso Yu. Begitu lagi makan bakso, gini Mbak Yu, maaf Mbak Yu, kemarin saya nggak sengaja ngomongin Mbak Yu. Ngomongin apa? Mbak itu jelek, pelit. Oh nggak apa-apa, sambil dibalikin. Gimana? Maka hati-hati kita kalau ngomongin orang. Caranya, sulit minta maaf sama orang, tapi sulit minta maaf sama orang, maka mulai dikurangi. Ngomongin orang, oh iya astagfirullah. 2, apalagi utang. Yang paling bahaya itu utang Bu. Kalau utang itu kita ini di dunia nggak bawa apa-apa ke akhirat, tapi utang itu ikut ke akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslim muta'alaku bidain. Orang Islam ini digantungi sama utangnya. Utang yang bahaya yang mana? Utang kecil. Utang besar mah insya Allah ada yang silaturahmi. Ibu nggak bayar motor 3 bulan, ada yang datang silaturahmi, betul. Tapi utang kecil sama tukang sayur, maka titip Bu ya. Mungkin ibu di komplek ada tukang sayur, jangan ngutang. Ibu kan nggak tahu tukang sayur itu orang mana. Pas ngutang, mang kurang 1.000 ya. Naudzubillah, tukang sayurnya pendek umur. Nah, ibu mau nggak nyari di Facebook, kenal sama tukang sayur ini enggak gitu? Jangan. Maka titip. Saya sering bilang sama istri, alhamdulillah istri bilang, lebih baik nggak ada garam nggak apa-apa. Makan nggak ada garam, kok nggak ada garam? Tadi mau beli sayur,
udah pas, garamnya nggak ada, duitnya kurang. Gimana? Ya udah, asin nggak? Cukup lah, ngelihat kamu juga asin. Udah gitu. Nah gitu, artinya apa? Maka titip mulai. Ibu punya utang sama tukang sayur, cepet bayar. Oh, biasanya kan yang kita ngutang ke tukang sayur itu kan yang dikit-dikit. Belanja 20, kurang 1.000 misalnya, lebih baik dikurangin aja. Kata tukang sayur, oh nggak apa-apa bu, jangan. Kenapa? Itu akan dibawa nanti di akhirat. Bahkan salah satu riwayat, orang yang amati syahid tidak akan bisa menerima nikmat syahid sebelum dibayarkan utangnya. Nah itu, maka titip. Satu. Kedua, kalau ada keluarga kita, misalnya ayah kita, orang tua kita meninggal, kan ada sih biasanya ketika jenazah mau disolatkan, ada keluarga yang ngomong kan, ini kami ahli waris menyatakan semua utang almarhum tertanggung sama kami ahli warisnya. Itu pindah nggak? Itu sudah dipindahkan, tapi dibayar. Ada orang datang, itu kan urusan bapak saya, berarti orang tua kita belum lepas dari utang. Nah itu bu, apalagi janji, nazar. Nanti ya kalau anak saya diterima ke SMA 2 Bandar Lampung, kita makan bakso. Sampai anaknya punya anak SMA, enggak makan-makan. Gimana? Nazar. Nama teman nanti ditagih. Oh iya, kalau kita nggak sanggup gimana? Datengin orangnya. Maaf dek, nggak jadi makan bakso. Kenapa? Nggak punya duitnya. Padahal mobil kita Pajero. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Hati-hati. Nazar sama anak juga begitu. Maka jangan suka nazar sama anak. Una, kalau kamu ranking 1, nanti bunda beliin sepeda. Begitu dia ranking 1, kita nggak punya rezeki. Nggak usah janji. Maka saya tipe orang tua yang nggak suka janji. Anak bilang, Bi, kalau saya ini saya diam aja udah. Kalau ada ya pasti di ini, daripada janji. Nah ini adzulmatun, dosa itu penyebab kegelapan. Caranya tobat. Satu, nadama. Yang kedua, al-qat'u. Yang ketiga, al-azmu. Yang keempat, halal. Minta halal kepada orang yang didolimi. Oh gimana nih minjem pulpen? Kita kan biasanya kalau kerja itu ada sih minjem pulpen. Itu sebenarnya bukan minjem pulpen, tapi minta tinta, karena tinta habis. Udah biasa kok, udah biasa, tapi yang punya gerutu. Perasaan saya beli pulpen 2 hari hilang, 2 tahun, kayaknya dia ke dia. Kenapa itu? Minta halal bu. Yang kecil-kecil itu, minjem pulpen, bilang minjem pulpen ya. Bahkan dalam taklim itu begini bu, maaf, saya punya buku. Buka begini. Dalam hukum Islam tuh, kita tuh nggak boleh ngelihat buku orang itu, ngelihat tulisan orang itu, sampai nggak boleh begitunya Islam tuh. Apalagi ini mah pinjam HP, dibuka update status orang. Kemarin kamu makan bakso, kok tahu ini? Kok ngajak saya? Jangan. Pinjam HP itu jangan ngebuka. Pinjam aja. Bahkan dalam hukum fikih yang disebut pinjam HP minta pulsa. Panjang Ustaz. Ya kalau uli maridau nggak apa-apa. Misal begini, ibu tahu teman ibu orangnya bebas-bebas aja, boleh. Tapi kan ada orang yang nggak bebas bu. Orang tuh karakternya beda-beda. Ada yang semua dia pengen pegang sendiri, ada. Dan itu juga kita hormati. Satu tadi, cinta kepada dunia kegelapan dan penerangnya adalah takwa. Yang kedua, dosa itu kegelapan, penerangnya adalah taubat. Selanjutnya bu, al-kubru dzulmatun wa siraqu lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu kegelapan. Kita masuk alam kubur itu kegelapan, dan penerangnya adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Masuk kubur itu kegelapan. Bahkan kita sudah masuk kubur itu, kata Luqman Hakim berkata, an-nasu sulusu aslasin, as-sulusu lidudi wa sulusu li nafsi wa sulusu li rabbi. Manusia itu akan terpecah menjadi 3 kalau kita mati. Sepertiga untuk cacing, sepertiga untuk diri, sepertiga untuk Allah. Apa yang untuk cacing? Jasaduhu, badan kita ini yang untuk cacing. Yang mau pengajian ibu pakai dandan dulu, lama lagi, pakai baju aja milih, padahal cuma 3 tapi setengah jam milih, akhirnya itu aja hitam lagi. Iya kan? Kalau mau kondangan sampai merah, kuning, hijau. Begitu keluar nanya sama suaminya, ya cantik enggak? Ini titip bu, kalau ibu dandan gak usah nanya sama suami cantik enggak bu ya. Suami bingung, mau jawab cantik, kenyataan enggak. Tapi kalau saya bilang enggak, ngamuk. Saya bilang cantik, dosa. Dia macam
Udah dandan aja udah. Bu, suami senang? Ya, nggak apa-apa. Sampai ini kan badan kita ini buat cacing yang kita jaga. Wow, disenam. Sampai naudzubillah min dzalik. Orang pingin sempurna aja sampai operasi. Pada naudzubillah min dzalik. Ngerubah satu takdir Allah yang tidak dimaafkan, itu dosa besar. Jangan di dalam taklim naruh titik aja. Misalnya kalau zaman dulu ada Rano Karno kan. Wah, kecil tuh kan pakai ini. Buat tai lalat sampai polpen. Begitu wudu melebar ke baju. Itu gimana? Jadi tai lalat dosa. Kecuali memang madarat. Misal naudzubillah min dzalik, ada anak jarinya 6. Ini masalah nanti. 5 tambah 5 orang lain 10, dia 6, 11. Kenapa lebih 1? Operasi. Atau hidungnya bengkok, ininya nggak bagus, dioperasi boleh. Tapi kalau biar cantik, dioperasi jangan, Bu. Nanti kalau ibu dioperasi, pasti ibu nggak mau bakar sampah. Kenapa? Meleleh nanti plastiknya. Pas lihat kresek di sininya. Ya itulah dzulmatun. Kubur juga kegelapan. Apa penerangnya? Penerangnya la ilaha illallah. Nah, saya titip sama-sama kita coba setiap malam, kita usahakan setiap malam baca surat Al-Mulk. Surat ke juz yang 29 pas 30 ayat. Usahakan, Bu. Terbata-bata nggak apa-apa. Baca aja surat Al-Mulk tiap malam. Apalagi kalau hafal. Itu cuma 30 ayat. Insya Allah nggak makan waktu 15 menit. Nggak makan waktu. Karena orang itu baca Al-Quran itu 1 jam itu rata-rata 1 juz. Yang lambat ya. Ini baca surat Al-Mulk cuma 2 lembar atau 30 juz. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang 30 ayat, siapa orang yang membaca surat Al-Mulk tiap hari, maka Allah akan amankan dia dari azab kubur. Bahkan ada cerita, seorang ustadz cerita ada kuburan ketika dimakamkan itu wangi. Jadi orang tuh sampai rebutan, tanahnya wangi semua, sampai tanah itu habis direbutin orang. Kemudian ditanya sama ustaz, apa amalan ibumu sampai wangi begini? Ibuku tidak punya amalan, cuma rajin baca surat Al-Mulk. Daripada nganggur kan baca sambil mau tidur, tabaraka tidur. Kita kan kalau baca suka ngantuk. Paksakan, Bu, paksakan. Kalau nggak ada paksakan sulit kita. Paksakan tiap malam. Kalau perlu Al-Quran tuh ditaruh di tempat yang kelihatan. Mau tidur, kalau ibu segini nggak kelihatan, beli Al-Quran yang 1 meter kali 2 meter itu. Nggak apa-apa. Memang udah tua Ustaz. Nggak apa-apa. Saya punya teman, Bu, ngaji. Qurannya gede bener. Besar amat. Biar enak Ustaz. Betul. Kalau memang waman wa amirhu lunakisu, orang tambah umur ya tambah dikurangi fisiknya. Saya dulu baca Al-Quran itu segini, sekarang segini, nanti ganti lagi nih kayaknya. Kenapa nama gede? Kenapa? Mata. Ya udah, dulu mah mata saya sehat. Ya kan dulu. Sekarang kan beda. Dulu mah dari depan itu kuat jalan 3 kilo. Sekarang ke depan aja panggil ojek online. Kenapa? Fisik. Ya udah, waman wa amil. Gimana? Nikmatin aja, maka titip. 1, sebelum tidur baca surat Al-Mulk, Bu, ya. Paksakan, nanti sudah biasa, nanti dibangunkan sama Allah. Bangun, udah biasa. Misalnya kita capek, belum baca surat Al-Mulk, nggak bisa tidur nanti. Masa itu karena hidup itu harus paksakan. Benar-benar jadi manfaat. Kemudian al-qubur dzulmatun, kubur itu kegelapan. Jadi yang bagaimana menyelamatkan kubur? 1, rajin baca surat Al-Mulk. Nah gitu. Kemudian selanjutnya, sudah jam 9, Bu, ya. Iya. Sudah selesai berarti ya. Nah, kalau begitu mari kita tutup. Bentar dulu. Taib, yang keberapa itu, Bu? Yang ke-4. Yang ke-5. Sekarang 4. Al-akhiratu dzulmatun. Alam akhirat itu kegelapan. Kata Sayyidina Ali, wasirahu amalus saleh. Penerangnya adalah amal saleh. Akhirat itu kegelapan. Kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka. Cuma yang nyelamatin amal soleh. Maka sekarang berbuatlah amal soleh. Ibu ikut pengajian, ajak orang lain. Yuk datang, yuk pengajian. Siapa tahu yang kita ajak malah lebih ikhlas. Dia masuk surga, ibu nanti ke bawah.
Ya Allah, dulu saya pengajian diajak sama ibu itu, mudah-mudahan bisa masuk. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, nanti ketika Allah sudah memisahkan ahli surga dan masuk surga, ahli neraka masuk neraka, nanti ada orang-orang ahli surga yang meminta kepada Allah untuk memanggil temannya karena dulu dia sama-sama. Ya Allah, dulu ada teman saya yang bareng-bareng ngaji, dulu ada teman saya yang bareng-bareng sholat subuh berjamaah, dia bareng-bareng ngaji. Ya Allah, kalau ngaji dia di pojok, walaupun tiduran ya, tapi dia pura-pura tidur sebenarnya. Cuman begitu bangun temennya nggak ada gitu. Nggak, Bu, saya di sini mah nggak mungkin lah. Kalau ada ya keterlaluan, jam segini udah tidur. Baik, belum tentu, maka ajak orang lain. Bisa jadi orang lain kita ajak itu dia lebih soleh, dia masuk surga duluan, nanti bisa berhujah kepada kita. Oh, saya kan pengaji, saya kan ketua majelis taklim, belum tentu masuk surga duluan. Saya juga begitu. Maka mudah-mudahan kalau misal naudzubillah min dzalik, ibu sudah masuk surga, saya belum ada, tolong cari ibu ya. Iya. Kalau gimana kalau Ustadz masuk surga duluan? Nah itu saya kadang-kadang suka lupa. Iya. Enggak, Bu. Artinya makanya ajak orang lain. Ibu ini pulang nanti ceritain sama suami, ngobrolin sama suami. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, gimana sih cara nasihatin suami? Caranya ibu beli buku. Cari di toko buku misalnya 10 dosa suami terhadap istri, kemudian bikin malam apa yang baca buku bersama. Gitu caranya. Begitu kita ngejelasin 10 dosa suami pada istri baru. Nggak mau ya? Waduh, suaminya senangnya nonton TV aja dipelototin TV. Alhamdulillah. Ya, memang penyakit suami gengsi, Bu. Maka titip satu, Bu ya. Oh, ibu punya suami nggak soleh, jangan sekali-sekali diadu. Misalnya gini, tuh Pak, kayak Pak Agus itu rajin sholat, nggak sholat malah nengulin nama kepala ibu. Ngapa lu nggak kawin sama dia? Nah itu laki-laki, itu karakter. Maka harus kenal kenapa orang laki-laki menikah dengan perempuan. Punya 5 alasan secara psikologi. Nanti kita bahas satu-satu. Ustadz kok tahu secara psikologi? Saya punya buku nemu judulnya Harmoni. Ketika saya nikah dikasih hadiah buku kecil, Bu. Dia buku orang Malaysia, orang Singapura tapi berbahasa Melayu. Itu buku bagus benar dan nggak ada di Indonesia. Alhamdulillah, saya bilang. Dari mana Ustaz? Waktu nikahan, Bu, dikasih kado. Kalau gitu nikah lagi Ustaz? Jangan. Nanti dikampak sama istri saya. Iya, kecil bukunya, kecil. Memang buku saku dia. Jadi, kenapa laki-laki ingin menikah dengan perempuan? Ini alasannya. Kenapa perempuan ingin menikah dengan laki-laki? Punya 6 alasan. Termasuk perempuan itu ingin dipuji sama suaminya. Dia bilang cantik itu sekali-sekali nggak apa-apa, walaupun istighfar dalam hatinya. Ya Allah, cantik. Ya Allah, cantiknya istriku. Baru tahu kamu ya. Nah gitu. Gak apa-apa, Bu. Ini Bu, kalau kita ilmu itu cukup, hidup itu indah. Dan pulang saya, isi nggak negor, ngopi, gitu. Kenapa deh? Nggak usah dibalas. Nanti ketika mau tidur baru kita ngobrol. Kenapa? Kata dia. Kan mau tidur tuh tensi ngomongnya kan pelan. Ada nggak ibu sama suami tidur di ranjang ngomongnya kuat-kuat? Kata suaminya, gua belum budek tahu katanya. Ngomongnya pelan, begitu ngomong pelan, tensi pelan dan enak. Kenapa kamu kok marah? Kata istri saya, kakak sudah selingkuh. Selingkuh apa? Tadi saya telepon yang jawab perempuan. Apa katanya? Pulsa yang Anda miliki tidak cukup. Istri pernah marah nggak? Oh iya, cuman caranya. Kalau istri lagi marah, suami nggak usah ikut marah. Kalau suami marah, ibu juga nggak ikut marah. Begitu pulang suami marah-marah, ibu langsung ngomong, saya juga capek. Langsung suami marah, gua juga capek. Betul, saya juga nyesal nikah sama kamu. Akhirnya begini dia. Aduh, ini keluarga nggak perlu. Begitu suami lagi marah, diem. Nanti mau tidur baru tanya, ada apa sih ya? Kata suaminya. Kenapa? Tadi saya di jalan keserempet. Gitu loh. Nggak apa-apa. Karena salah satu perempuan laki-laki ingin menikah dengan suami, dia butuh curhat. Maka jangan salahkan kenapa kalau suami ibu pulang dari tempat kerja malah curhat sama ibu. Padahal ibu nggak ngerti apa-apa urusannya. Begini aja. Gimana? Diem, dengerin aja, dengerin. Udah selesai. Ibu jangan jawab. Saya kan nggak tahu urusan. Pada itu suami itu pengen melepaskan beban.
indahkan nikah itu Bu. Maka nanti besok minggu depan suaminya suruh ikut Bu. Iya, kan daripada nganggur di rumah ngapain jam segini. Nggak mau, bilangin ya nanti kalau abis ngaji kita makan bakso yuk. Yuk. Makan soto kayak gitu caranya diolah. Kemudian apalagi tadi sampai mana Bu? Sekarang yang terakhir yang kelima, as-siratu dzulmatun. Siratal mustaqim itu kegelapan. Dan penerangnya adalah yakin. Mana itu yakin? Iman pada Allah. Yang menyelamatkan kita di siratal mustaqim itu cuma iman. Nggak ada yang lain. Nanti orang tuh di siratal mustaqim itu jalannya beda-beda. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang yang berlari kencang, ada yang seperti orang yang jalan, ada yang ngesot, ada yang baru melangkah nyemplung. Tergantung amalan kita masing-masing. Ya makanya ketika kita di dunia untuk menghadapi alam sirat, maka kita harus punya yakin. Yakin tidak akan lahir kalau nggak punya ilmu. Ilmu tidak akan lahir kalau nggak ngaji. Jadi ngaji ini pangkal semua segalanya. Maka Rasulullah mengatakan, apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, yuwafiquhu fiddin, maka Allah itu diberikan orang itu mempelajari, diberikan faham tentang agama. Jadi 5. 1, cinta kepada dunia itu kegelapan, penerangnya adalah takwa. Yang kedua, dosa itu kegelapan, penerangnya adalah taubat. Yang ketiga, apa Bu? Kubur itu penerang kegelapan, penerangnya adalah la ilaha illallah. Yang keempat, akhirat itu kegelapan, amal soleh lah yang penerangnya. Maka sekarang cepat-cepat cari amal soleh. Kata Sayyidina Umar, beramallah kalian di dunia, jangan pernah dihitung-hitung. Nanti ada masanya amalmu dihitung dan kau tidak bisa beramal. Sekarang ini beramal, habis ini nanti pulang sholat duha, habis itu baca Quran, nanti masak niatin ibadah Bu ya, sambil masak sambil baca Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ditanya suaminya, Bunda kok kulhu? Bunda cuma itu ayah yang hafal, itu yang lain enggak gitu. Enggak apa-apa daripada ini. Nah, yang terakhir, siratal mustaqim adalah kegelapan, penyelamatnya atau penerangnya adalah yakin. Yakin tidak akan lahir kalau orang itu nggak paham. Paham tidak akan lahir kalau orang itu nggak ngaji. Maka bersyukurlah hari ini kita bisa ngaji. Minimal beban hidup kita enteng Bu. Baik Ibu, dari saya ini kalau ada yang menambahkan silakan.